Nyampe nih ke RWS ya, mulai dari ada semua, mau apa, mau fine dining, mau ke Universal Studios, ditutup dengan nonton konser Yaya di sana. Ku jamin nanti malamnya tinggal pijit-pijit kaki satu sama lainnya kalau perginya sama partner. Tinggi, oke aku tinggi, harus terus gitu kan, karena kan badannya atletis ya gitu kan. Jadi emang kalau rajin olahraga dan tinggi, putih kulitnya gitu. Padahal kulit Indonesia kan ada yang coklat. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Syaifah dalam tayangan Berita Selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah Berita Selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Inara Rusli yang dilaporkan oleh Virgon ke polisi. Prahara rumah tangga Inara Rusli dan juga Virgon memasuki babak baru. Kini Virgon melaporkan Inara Rusli ke Polda Metro Jaya pada Jumat 21 Agustus 2023. Mendengar kabar tersebut, Inara pun memberikan tanggapan. Ia mengaku tak mengambil pusing akan hal ini. Inara hanya menganggap itu sebagai bentuk perlawanan Virgon karena telah sebelumnya sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas kasus perzinahan. Dengan adanya laporan ini, ia menuturkan jika menjadi tantangan untuk dirinya, apalagi kini ia harus giat mencari uang untuk menghidupi ketiga anaknya. Diketahui pula Virgon melaporkan Inara Rusli ke Polda Metro Jaya pada Jumat 21 Juli 2023, namun kuasa hukumnya maupun Virgon tak menjelaskan pasal apa yang dilaporkan. Ada rasa khawatir kan mungkin dengan laporan sebelum balik. Ya, karena awalnya mobilnya di mobil baru ditabrak ya kan? Tapi minta ganti rugi nggak sih kak atau apa gitu? Artinya yang ditabrak dari belakang ya? Jadi sekarang kemana-mana naik taksi gitu. Ada rasa trauma nggak sih kak? Jadi Mungkin gara-gara nyetir mobil sendiri. Mungkin menyayangkan nggak sih maksudnya mobil barunya sampai ketabrak gitu? Jadi pelajaran nggak sih mungkin besok-besok lebih hati-hati lagi gitu? Kak menyikapinya gimana kak? Mungkin kak dengan laporan balik skateboard sendiri nih kan? siap. Berita selanjutnya datang dari Sinta Wahir yang kecewa dan kesal suaminya mangkir di sidang cerai. Sidang mediasi pemain film Sinta Wahir dengan Indra Kristanto harus ditunda. Penundaan itu disebabkan lantaran Indra Kristanto tak hadir di ruang sidang pengadilan. Sidang hanya dihadiri Sinta Penelope sebagai penggugat pencerai.
Sinta Bahir kecewa dan kesal melihat Indra Kistanto mangir dari ruangan sidang. Sinta Bahir menyebutkan ada banyak perbedaan pemikiran hingga memutuskan bercerai dengan Indra. Sinta Bahir terlihat mengenakan busana serba hitam saat hadir di pengadilan agama. Agenda sidang cerai Sinta Bahir dan Indra ini pada Selasa adalah melakukan upaya mediasi atau perdamaian. Sinta Bahir tak banyak bicara saat berjalan memasuki ruang sidang. Namun, Sinta mengaku siap menjalani mediasi dengan Indra. Maju. Tanggal satu. Boleh. Lihat itu Bina. Buset. Yo, cepet demo. Nah, yuk. Bismillah. Ya, Kak Sinta gimana nih sidang mediasinya ini datang juga dan Kak Sinta pun tidak datang, seperti apa Kak Sinta? Terima kasih. Ya terima kasih buat teman-teman ya. Mungkin dari kemarin-kemarin bukan saya nggak mau nemuin teman-teman, ya kan. Hari ini saya wajib hadir, tapi ternyata Mas Indra nggak datang. Jadi diundur lagi ya Pak ya. Tapi diundur 1 minggu ke depan. Karena sekarang kalau itu urusannya Pak Sinta. Bang, pihak sana tidak hadir berarti ini proses sidangnya akan berlarut atau ada kemungkinan lebih cepat? Ya, yang pasti tadi ditekankan oleh majelis hakim bahwa seharusnya hari ini para pihak tergugat maupun penggugat hadir, karena ini adalah satu agenda yang penting yang tidak boleh dilalui tanpa adanya mediasi. Ya, namun demikian tadi kuasa hukum daripada Indra sudah menyampaikan apa alasannya kenapa tidak hadir. Padahal tadi kuasa hukum menyampaikan di dalam muka persidangan, kuasa hukum sudah menyampaikan bahwa wajib hukumnya Indra hadir hari ini. Alasannya sendiri apa Bang? Mungkin bisa ditanyakan langsung karena ini bukan kapasitas saya untuk menjawab. Tanyakan langsung sama kuasa. Ada kemungkinan sidang sendiri akan lebih cepat atau gimana Bang Ini dengan sudah ketidakhadiran seorang Indra? pada tanggal 8 besok agendanya masih sama. Mediasi karena memang tidak bisa tidak diatur dari gimana melewati itu. Tapi ini kan kelihatannya ketidakhadiran ini Ini perlu saya sampaikan bahwa pada klien kami itu dapat dikenakan dugaan pelanggaran pidana, dan ini banyak dugaan-dugaan pidana yang bisa dikenakan kepada Indra kalau Indra tidak menghentikan. Berita selanjutnya, Raisa siap gelar konser tunggal di Singapura. Harga tiketnya mulai dari 700.000. Penyanyi sekaligus penulis lagu Raisa Andriana akan menggelar konser tunggal di Singapura pada Sabtu 19 Agustus 2023 pada pukul 20.00 atau jam 8 malam. Dengan bertajuk With Love Raisa in Resorts World Sentosa, Raisa siap membagikan perjalanan musik seninya bersama dengan penggemar melalui sejumlah lagu aransemen ballad yang menjadi ciri khasnya. Adapun ini merupakan konser kedua Raisa di Singapura setelah sebelumnya digelar pada 2014 lalu. Adapun dalam konser ini, istri aktor Hamis Daud itu siap menampilkan pilihan lagu favorit dari 4 albumnya, yaitu Raisa 2011, Heart to Heart 2013, Handmade 2016, dan It's Personal 2022. Adalah Rishanda atau yang biasa kita panggil Mas Tanip, our music director untuk ini dong konser Raisa live in resorts Sentosa. Iya silahkan. Hai Mas Tanip. Ini kebetulan salam dulu dong. Iya dong. Salaman dulu dong. Udah dari tahun berapa sih salaman kalau kita boleh tahu? Dari tahun berapa, ingat nggak kali yang pertama kali ketemu? Kalau pertama kali ketemu, jadi dari bocah. Jadi Sanip itu dulu babysit aku waktu aku lagi main garuk. Jadi Ya, saudara, jadi sepupunya Sanip itu sahabat aku. Jadi pas kita lagi main-main, yang jagain Sanip sih, yang ngawasin. Sama anaknya nggak colok-colokin jari ke sop kontak dia. Kata aku mah ini fun fact ya. Ini Kirain lebih fun fact ya. iya. Bener, karena maksudnya kita tahu ya profesional, maksudnya dari profesional kemudian akhirnya seperti keluarga gitu. Ini malah kebalikannya ya. Tapi babysittingnya tuh juga profesional kan, waktu itu lo ada nerima fee juga kan? Ya, rate-nya berapa nih?
Ya buat jagain anak-anak. Iya, buat jagain anak-anak gitu. Nah, yang kalian juga mungkin tahu kalau teman-teman media selalu ada menemani karirnya Yaya gitu. Sanim sendiri juga merupakan music director waktu konser di GBK kemarin. Jadi boleh tepuk tangan dong ya. Kita semangati. Ini ternyata ini loh, mungkin kalian nggak pernah ketemu in person atau pengen banget nanya-nanya sama ini gitu ya, nanti saat yang tepat. Dan yang pengen aku tanyain juga nih, apakah nanti nih kalian akan membawa tim yang sama menuju ke Singapura sendiri gitu? Silahkan Sanim. Iya, sebagian besar dari timnya itu tim yang sama kayak GBK kemarin. Oke. Orang-orang yang kurang lebih udah hampir 10 tahun kerja bareng. Ya. Plus ada 5 backing vocals yang seperti waktu di GBK kemarin. Kita juga bawa ke Singapura karena memang ada aransemen yang memang harus menggunakan 5 backing vocals. Jadi kita bareng mereka juga kita bawa. Ya, jadi sebagian besar timnya sama. Mantap. Satu yang terungkap ya. Apalagi nih yang bakal terungkap? Mungkin ya juga mau sedikit cerita gitu. Apa sih yang nanti, kan waktu di konser GBK kamu punya memori kamu sendiri gitu ya. Ada nggak sih sesuatu yang pengen kamu bawa juga nih spesial banget nanti ketika kamu live di Singapura ini gitu? Salah satunya itu sih yang pas di GBK tuh salah satu yang paling berkesan buat aku adalah aransemennya yang vocal heavy gitu loh. Jadi kita banyak menggunakan quote unquote gimmick kali ya, gimmick yang emang di vokal gitu. Nah nanti itu aku insist banget untuk yaudah kita harus bikin itu lagi gitu, karena itulah yang salah satu yang paling spesial waktu di GBK kemarin. Kita joget-joget sama backing vokal lah, terus kita bikin aransemen khusus yang mungkin susah kita bawain di panggung-panggung lainnya gitu. Jadi itu sih yang spesialnya nanti. Dan juga pastinya ya secara visual dan lain-lain itu bakal kita mainkan juga. Tidak sabar ya. Yoraisa ini mah media / Yoraisa, bener nggak? Bener nggak sih? Iya kan? Ya udah, kalau gitu langsung saja karena mereka nanti kebetulan akan bersama di Resorts World Sentosa. I would like to invite to our stage also Mr. Shin as representative from Resorts World Sentosa. Oke. Berita selanjutnya, di sini ada Rizky Aditya dan Tanta Ginting yang mengalahkan Desta serta Raffi Ahmad. Pasangan ganda Rizky Aditya dan Tanta Ginting dikalahkan Raffi Ahmad dan Desta saat bertanding tenis turnamen olahraga selebritis Indonesia atau TOSI 2023. Rizky Aditya dan Tanta Ginting ini bertanding tenis melawan Raffi Ahmad dan Desta Dekor UNJ Rawamangun Jakarta Timur pada Minggu 30 Juli 2023. Rizky Aditya dan Tanta Ginting kalahkan 1-2 dari Raffi Ahmad dan Desta. Tanta Ginting dan Rizky Aditya menang di set pertama namun kalah di set kedua berikutnya. Rizky Aditya juga mengakui kekalahan ini fokus mendengar suara penonton yang memenuhi GOR UNJ. Sementara itu Desta senang mengalahkan pasangan pemain sinetron dan film tersebut. Kemenangannya bersama dengan Raffi Ahmad tak lantas membuat Desta sombong. Sebenarnya mainnya bagus, cuma mereka mainnya lebih bagus ya. Kita namanya juga sport itu seperti itu ya. Dan gue juga tadi mikir tapi nggak apa-apa lah, namanya juga sport. Yang pasti ada nextnya. Iya. Tapi jadi ketagihan nggak sih sama olahraga tenis? Iya, penasaran jadi. Karena sebenarnya kalau ini juga nggak tahu ya tipis. Itu sebenarnya bikin jadi kayak gemes banget karena tipis dan permainannya udah enak banget, cuma ya gitulah kadang-kadang kita nggak fokus gitu kita karena kan berisik banget. Main tenis kan kita biasanya sepi, nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang berisik, tiba-tiba berisik, jadi mencoba untuk adaptasi ya itu deh jadinya lumayan bisa main dingin lah gitu, jadi nggak malu-malu banget. Iya. Dari tadi kemas ya dalam arti selalu berlari banget. Akhirnya cuma sempat menang dengan November itu sendiri. Aduh, ya yang awalnya nyoba lah yang dulu itu kan jelas mungkin sedikit kurang fokus Ini penyemangat keluarga juga semua datang. Pada datang nih. Pada datang semua datang dan teman-teman dekat juga datang, bahkan kan istri gue nyembelnya, istri gue kan main tenis ya, jadi dari tadi saya di track kalau kalian mau main tenis saya kayak orang jalan tapi gara-gara itu juga tadi gue terlalu nggak sabaran, tadi bilang
enaknya gitu. Jadi kalau misalnya tadi punya istri yang lain juga, dia ngeliatin aku tuh salahin mana, jadi dia kasih tahu tadi, dan lumayan lah bisa menangin diri walaupun dia nggak main pelatih karena si Desta sama si Raffi sudah bangun. Karena tadi awal mereka udah ngantuk, gitu kayak dia kita akan menang, nggak tadi bangun di tengah-tengah. Karena ini kelihatannya pakai ini ya, rasa keberuntungan. Nah itu beruntung tapi istri saya cuma untuk surfing enak banget, tapi itu tadi untuk volley yang di depan kan berapa kali, 5 kali atau 6 kali saya miss karena memang belum biasa pakai raket itu. Cuma ya tahu deh, tapi nggak ada alasan juga dari tadi emang sudah bilang fokus aja gitu. Nafsu, bukan nafsu. Dan jadi nafsu itu nggak boleh nafsu, makanya nafsu itu teman-teman tidak baik. Bagus lah. Tapi Reski sama Tante sendiri kalau melihat program turnamen olahraga sendiri gimana sih gitu dengan diselenggarakan sama ternyata antusias penonton juga tinggi, jadi kemungkinan besar si Rafi ngomong depannya akan panjang. Nah ini kan cuma kita doang, ini mungkin mau dibikin jadi ntar ada yang lebih panjang lagi turnamennya, dan yang paling penting kita tuh berharap dari semua ini kita bisa menginspirasi masyarakat Indonesia untuk olahraga. Itu yang paling penting karena banyak banget, apalagi setelah COVID kemarin banyak banget orang-orang yang cuma karena mereka olahraga, jadi pas kena sakit langsung ketahanan tubuhnya tuh nggak kuat gitu. Dan ternyata olahraga itu penting banget. Jadi semoga event ini turnamen olahraga Indonesia bisa berkelanjutan dan bisa menginspirasi masyarakat Indonesia untuk olahraga dan melihat pentingnya olahraga itu apa. Kalau isinya olahraga ini kan mau diajak juga nggak sih? Iya, udah ya. Tapi kalau ada season 2 kalian Ini datang dari Maria Selena yang trauma pacaran dengan bule karena gagal dinikahi pilot ganteng. Model dan juga presenter Maria Selena dikabarkan gagal menikah dengan pilot bule yang menjadi kekasihnya beberapa waktu lalu. Padahal Maria Selena dengan pilot bule itu sudah melangsungkan lamaran di tahun 2019, namun hubungan mereka kandas di tahun 2021. Maria Selena ini membenarkan kabar dirinya batal dinikahi oleh seorang pilot bule yang kini menjadi mantan kekasihnya. Maria mengakui batal menikah pilot bule itu menjadi hal yang sangat menyakitkan dalam hidupnya. Bahkan ia sampai trauma dalam menjalani sebuah hubungan. Putri Indonesia 2011 itu pun sudah bangkit dari kegalauan panjang karena batal nikah dan sudah bisa berdiri untuk melupakan trauma berat di masa lalu. Maria Selena merasa batal dinikahi pilot bule membuatnya banyak mendapatkan pelajaran hidup, tapi tetap tak memasang target untuk melepaskan masa lajangnya. Ya bolak-balik aja, sibuk Jakarta Bali gitu. Jadi time managementnya emang harus apik ya, karena menyisihkan waktu untuk me time di Bali tapi juga kerja. Kenapa memilih Bali sebagai tempat tinggal? Karena apa ya, Bali tuh energinya gitu ya, vibes-nya itu kayak positif, orang-orang juga vibes-nya kayak lebih laid back aja, lebih chill, dan kompetitifnya terusnya juga nggak setinggi di Jakarta, apalagi di dunia entertainment atau di dunia bisnis itu kan sama-sama kompetitif ya. Kadang-kadang lupa punya time atau punya waktu buat diri sendiri. Jadi kalau di Bali saya healing journey di Bali. Udah berapa lama sih Kak di Bali Kak? Baru 3 tahun. 3 tahun? Dari kapan Kak? Dari pandemik, pokoknya ini pas pandemik aku ala-ala ini ya, Julia Roberts itu kan di Prelong di Bali, terus gak balik ke Jakarta. Ya pokoknya Bali happy gitu bawaannya. Jadi tinggal di Bali salah satu cara buat healing, sama ada keinginan untuk sedikit meninggalkan dunia entertainment atau seperti apa Mbak? Tadinya stay never ya, tadinya aku bilang kayak aku mau mengurangi, meminimalisir udah gitu, kalau bisa cita-citanya retire dari dunia entertainment. Tapi ya kita manusia boleh berencana ya, tapi yang balik lagi yang opportunity, karir path kita kan nggak pernah tahu ke depannya seperti apa. Ternyata masih ada network yang bisa dimaksimalin, udah gitu banyak kesempatan
kesempatan juga yang harusnya bisa diambil, jadi ya udah kenapa enggak. Jadi tapi udah nggak mau lagi aja sih. Sebelum kan mungkin kita kayak terlalu royal, kita pokoknya harus bisa check in tuh banyak banget gitu kan di entertainment. Tapi sekarang kayak lebih yang datang aja dikejar. Tapi kalau misalkan enggak, I do other things gitu loh kan. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnula Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.